Bab 366. Ada yang mau bergabung. Yang membuat warrior yang bingung adalah lengan kanan Yanti Mo sekarang sudah sembuh dan auranya sudah berbeda jauh dengan sebelumnya. Meskipun tidak bisa mengatakan apa perbedaannya, tapi ini sebuah perasaan. Tetapi semua ini tidak penting, yang penting adalah Yanti Mo sudah muncul dan hari ini harus mati. Tatapan Yanti Mo tertuju pada warrior yang, tetapi dia tidak melihat terlalu lama, langsung berjalan ke tingkat 2. Di saat ini, sebuah cahaya pedang menebas, dengan cepat muncul di depan Yanti Mo. Yanti Mo mengangkat alis, lalu menghembus angin sejuk, 1 detik kemudian dia sudah muncul di pintu masuk tingkat 2 Menara Naga. Di saat mau melangkah naik ke tingkat 2, dia mendadak berhenti, lalu berkata, "Tidak perlu terburu-buru, di antara kita pasti akan ada satu yang mati, tetapi bukan sekarang." Selesai berkata, Yanti Mo pun menghilang. Bukan sekarang. Wajah warrior yang muncul senyuman licik, tetapi dia maunya sekarang. Menyimpan mutiara iblis darah, warrior yang membawa 100 pendekar hitam berjalan ke tingkat 2, melihat warrior yang berjalan ke arah tingkat 2, para pendekar hitam pun merasa lega. Setelah melihat kesadisan yang ada di sini, mereka hanya ingin baik-baik melatih saja, meskipun hanya di tingkat pertama. Tetapi jika warrior yang berada di tingkat 1, ini seolah-olah sebuah ancaman bagi mereka, karena di tingkat 1 tidak ada orang yang bisa mengalahkan warrior yang. Sekarang warrior yang pergi adalah hal yang terbaik. Sampai di tingkat 2, mutiara iblis darah warrior yang kembali melesat keluar, karena di tingkat 2 juga terjadi pertumpahan darah, mayat berserakan di mana-mana, bau amis darah membuat warrior yang dan pendekar hitam yang ada di belakangnya mengerutkan kening. Syuh. Di saat ini, terdengar suara yang membelah angin. Seorang pendekar hitam yang sudah gila muncul di depan warrior yang, dengan pedang di tangan menebas ke arah kepala warrior yang. Krot. Muncul cahaya pedang emas, seketika kepala pendekar hitam tersebut terpenggal. Tetapi tidak lama kemudian, ada seorang pendekar hitam yang kembali menyerang warrior yang. Semua orang di sini sudah gila, di pandangan mereka. Kamu tidak membunuh, maka akan dibunuh. Di sini tidak ada teman, semuanya musuh. Jadi berjumpa dengan siapa, langsung bunuh. Dalam kondisi ini, pendekar hitam klan manusia yang ada di tingkat 2, semuanya sudah menggila. Dalam benak pikiran mereka hanya ada satu niat, yaitu membunuh, karena tidak membunuh akan mati. Setelah membunuh hampir 100 pendekar hitam, para pendekar hitam yang ada di sana baru mulai sadar dan merasa aneh, melihat ke arah warrior yang. Di saat melihat warrior yang, mereka pun lebih sadar. Warrior yang adalah orang yang sendirian di kota kuno menantang 4 pendekar hebat dunia. Semua orang pun berhenti, secara alami membuka jalan bagi warrior yang mereka. Mereka sekarang tidak ingin menyinggung warrior yang. Warrior yang melihat semua orang, menggeleng kepala dan berkata, "Cukup menyedihkan, memiliki keberanian membunuh teman klan sejenis, tetapi tidak berani menyerang orang klan iblis dan klan alam baka. Apakah kalian tidak merasa menyedihkan?" Semua orang pun diam tak bersuara. Di saat ini, seorang pendekar hitam mendengus dan berkata, "Menyerang orang klan iblis dan klan alam baka. Warrior yang kamu jangan bicara saja. Kemampuan klan iblis dan klan alam baka lebih kuat dari kita, ditambah mereka mendapat posisi unggul, kami bagaimana menyerang mereka? Jadi kamu menyerang klan sejenis." Warrior yang melihat pendekar hitam tersebut, mencibir dan berkata, "Iya, tidak bisa mengalahkan pendekar hitam klan iblis dan klan alam baka, jadi kalian pun membunuh klan sejenis, karena klan sejenis lemah,
kalian bisa membunuhnya. Membunuh mereka, kalian baru bisa berlatih di sini, mendapatkan energi keberuntungan. Iyakah seperti ini? Wajah pendekar hitam ini pun menjadi jelek, bisa dikatakan, dia yang baru mengingat kembali baru menyadari, memang sama seperti yang dikatakan warrior yang, dia memiliki pemikiran seperti ini. Tapi bukan hanya dia, sebagian besar pendekar hitam klan manusia, pasti juga memiliki pemikiran seperti ini. Aku hanya ingin berlatih saja, ujar pendekar hitam lainnya, sambil tersenyum paksa. Tetapi, kalian sekarang masih bisa berlatih. Warrior yang berkata, sekarang kalian berani berlatih. Di sekitar kalian adalah musuh, kalian berani untuk tidak mewaspadai mereka. Kalian tidak akan berani, karena kalian lengah maka akan dibunuh. Bisa dikatakan ini dengan tenang membina, harus membunuh semua orang, tetapi apakah kalian sanggup melakukannya? Semua orang diam. Sekarang aku berikan kalian kesempatan. Saat ini, warrior yang melihat sekilas semua orang dan berkata, kalian mengetahui energi spiritual di tingkat 4 lebih banyak dari tingkat 1, 2 dan 3. Di sini berlatih, 10 hari sebagian besar dari kalian bisa mencapai alam spiritual. Sekarang, aku berikan kalian satu kesempatan, apakah berani ikut bersamaku menyerang ke atas? Hati semua orang mulai tergerak. Di saat ini, warrior yang lanjut berkata, atas dasar apa tingkat 4 harus dikuasai oleh orang klan iblis dan klan alam baka? Atas dasar apa kita pendekar hitam klan manusia harus saling membunuh? Kenapa? Aku tanya pada kalian, apakah kalian berani menyerang ke tingkat 4? Sebenarnya, kenapa warrior yang tidak naik ke tingkat 4? Inilah tujuan dia sebenarnya, karena yang bisa hidup dari pertempuran ini, pasti merupakan kader unggulan. Dengan membawa sekelompok kader unggulan, dia pasti bisa mengalahkan klan iblis, klan siluman dan klan alam baka. Jika tidak, di dalam pasukan yang lemah, hanya akan menyusahkan dirinya. Selama ini, warrior yang mengerti satu poin ini, hanya mengandalkan dia dan 100 pendekar hitam yang ada di belakangnya, tidak mungkin bisa melawan klan iblis, klan siluman dan klan alam baka. Hanya dengan mengumpulkan kader-kader unggulan, mereka baru akan ada kesempatan. Di Menara Naga, mereka tidak bisa keluar, ditambah perselisihan antar klan manusia dengan klan iblis, klan siluman dan klan alam baka. Sekarang pendekar hitam klan manusia harus kompak, jika tidak yang menunggu adalah kematian pendekar hitam klan manusia. Tetapi dia juga mengetahui, pendekar hitam klan manusia ini kebanyakan egois. Jika dari awal mengumpulkan mereka, mungkin sebagian besar akan mengikuti dia, tetapi di antara mereka pasti ada niat jahat, sampai saat bertarung dengan klan iblis, klan siluman dan klan alam baka, ada sebagian orang akan menyusahkan dia, bahkan mengkhianat dia jugalah mungkin. Jadi, dia harus membiarkan pendekar hitam klan manusia saling membunuh terlebih dahulu. Dengan demikian, mereka baru mengetahui kondisi sekarang ini. Dengan demikian juga barulah bisa mendiskualifikasi pendekar yang lemah. Setelah mendengar perkataan warrior yang, semakin banyak orang yang mulai berpikir, yang tersisa sekarang rata-rata jenius tidaklah bodoh. Mereka tentu saja mengetahui pro kontra yang dikatakan warrior yang. Jujur saja, jika pendekar hitam klan manusia terus saling membunuh, maka jumlah akan semakin sedikit. Jika semakin sedikit maka pendekar hitam klan manusia sudah tidak ada keunggulan untuk bertarung dengan klan iblis, klan siluman dan klan alam baka. Sampai saat itu, jangankan berlatih, merebut energi keberuntungan, bisa bertahan hidup atau tidak pun menjadi sebuah masalah. Aku ikut denganmu. Saat ini, seorang pendekar hitam berdiri keluar. Aku juga mengikutimu.
Selanjutnya, orang kedua pun muncul. Tidak lama kemudian, satu persatu berdiri. 5 menit kemudian, di belakang warrior yang sudah ada 1000 orang lebih. Bisa dihitung, di tingkat 2 hanya ada 1/10 yang berdiri dan bergabung. Tapi ini sudah cukup bagi warrior yang sisa 9.000-an orang ini, warrior yang tahu isi hati mereka, paling ingin menunggu dia bertarung dengan klan iblis, klan siluman dan klan alam baka, sama-sama kalah, baru mengambil keuntungan baik-baik berlatih. Hanya saja, warrior yang mana mungkin mewujudkan impian mereka. Melihat semua orang yang di tingkat 2, warrior yang membawa 1000 orang lebih naik ke tingkat 3. Tingkat 3 dan tingkat 1-2 sama, pertumpahan darah dan berserakan mayat-mayat. Tapi tingkat 3 lebih sengit dari tingkat 2, di saat warrior yang mereka naik, langsung diserang beberapa pendekar hitam, mereka sedang menghalangi orang yang terus naik ke atas. Warrior yang tidak menyerang, pendekar hitam yang di belakang dia yang menyerang dan membunuh beberapa pendekar hitam ini. Semua orang pun merasa aneh dan berhenti, melihat ke arah warrior yang, ekspresi semua orang menjadi serius dan ketakutan. Kalian lanjut saja, kami datang lihat-lihat saja, ujar warrior yang sambil tersenyum. Mereka pun kaget, terus membunuh, ada bos besar di sini, mereka mana berani saling membunuh lagi. Tidak membunuh lagi. Warrior yang berkata, kalau begitu mari kita baik-baik bicara, tanpa basa-basi, apakah ada orang yang ingin ikut denganku menyerang ke tingkat 4? Jika ada maju ke depan. Bersambung.